Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Ramadhani. Saya merupakan mahasiswa jurusan akuntansi angkatan 2017 dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Pengaruh Tingkat Religiusitas, Pengetahuan, dan Persepsi Sistem Bagi Hasil terhadap minat menabung di Bank Syariah. Studi pada mahasiswa Universitas Andalas dari tahun angkatan 2016 sampai dengan tahun angkatan 2020. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing saya, yaitu Ibu Dian Yuni Anggraini SEIMSAK, yang telah membantu dan membimbing saya sampai menyelesaikan skripsi ini. Kemudian saya mengucapkan terima kasih kepada dosen penelaah yang nantinya akan memberikan kritik dan saran yang membangun agar skripsi ini lebih baik lagi. Baiklah, skripsi saya ini terdiri dari 5 bab, di mana bab 1 adalah pendahuluan. Pada bab 1 ini, peneliti akan menjelaskan mengenai tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan penelitian, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Selanjutnya adalah bab 2, di mana bab 2 ini merupakan tinjauan pustaka. Pada bab 2 ini, peneliti akan menguraikan mengenai tentang teori-teori yang berkaitan dengan masalah penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, hipotesis penelitian, dan kerangka pemikiran. Selanjutnya, yaitu bab 3, metodologi penelitian. Pada bab ini, peneliti akan menjelaskan mengenai tentang desain penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, analisis data, dan pengujian hipotesis. Selanjutnya adalah bab 4, yaitu pembahasan. Pada bab ini, peneliti akan menjelaskan mengenai tentang deskripsi penelitian, analisis data, dan pembahasan yang berkaitan dengan pengujian yang telah dilakukan. Dan terakhir yaitu bab 5. Pada bab ini, peneliti akan memaparkan kesimpulan, keterbatasan penelitian, dan saran yang akan direkomendasikan bagi penelitian selanjutnya. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai tentang bab 1, yaitu pendahuluan, di mana dimulai dengan latar belakang masalah. Apa yang menjadi latar belakang saya mengangkat judul penelitian ini? Seperti yang kita ketahui bahwasannya, kegiatan perekonomian suatu negara selalu berhubungan dengan lalu lintas pembayaran uang, termasuk di negara kita, negara Indonesia. Perbankan itu merupakan lembaga keuangan yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian suatu negara. Lalu apa itu yang dikatakan sebagai bank? Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat Indonesia. Jenis bank yang ada di Indonesia ada 2. Yang pertama adalah bank konvensional, kemudian yang kedua itu adalah bank syariah. Di mana pada tahun 1992, bank syariah yang pertama kali berdiri di Indonesia adalah Bank Muamalat Indonesia. Kita ketahui bersama bahwasanya Indonesia merupakan negara Islam terbesar di dunia, karena masyarakatnya mayoritas beragama Islam. Ini tentunya menjadi suatu poin yang positif terkait dengan berdirinya bank syariah itu di Indonesia. Berdasarkan data yang saya temukan dari statistik perbankan syariah, sampai dengan bulan Juni tahun 2020, jumlah nasabah dana pihak ketiga itu mencapai 28.353.484 nasabah. Kenaikannya itu cukup luar biasa dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Kenaikan presentasinya ini tentunya bukan hanya menarik minat masyarakat saja, tapi bagaimana dengan mahasiswa, khususnya adalah mahasiswa Universitas Andalas. Kenapa? Karena mahasiswa Universitas Andalas mayoritas berasal dari Sumatera Barat. Dan saya juga menemukan data dari BPS atau Badan Pusat Statistik menyatakan bahwasanya hampir 97% masyarakat berasal dari Sumatera Barat beragama Islam. Hal ini tentunya menjadi suatu faktor penorong terkait dengan berdirinya bank syariah tersebut di Indonesia. Kemudian di balik hal itu, banyak sekali masyarakat yang berargumen atau menimbulkan pro dan kontra terkait dengan berdirinya bank syariah ini di Indonesia. Katanya Indonesia merupakan negara Islam. Lantas kenapa masih banyak jumlah nasabah bank konvensional dibandingkan dengan bank syariah? Jauh berbeda sekali banyaknya jumlah nasabah bank konvensional dibandingkan dengan bank syariah. Ini menimbulkan suatu keraguan tersendiri bagi masyarakat dan juga menyatakan bahwasannya sama saja melakukan transaksi pada bank konvensional dengan bank syariah. Yang membedakan itu hanyalah istilahnya saja. Dan mereka kurang paham mengenai tentang bagaimana sistem bagi hasil ini. Apakah resikonya tinggi atau bagaimana? Kemudian bagaimana dengan pendapat mahasiswa? Tentunya mahasiswa memiliki pendapat yang berbeda-beda. Apakah memilih menabung di bank syariah atau menabung di bank konvensional? Tentunya menabung di bank syariah ini akan menimbulkan keuntungan di dunia dan juga di akhirat. Ini yang menimbulkan saya tertarik untuk melakukan penelitian ini, dan juga dari penelitian terdahulu adanya pertentangan hasil yang ditemukan. Yang pertama dari penelitian Firdaus pada tahun 2018, dia menganalisis tingkat disposable income dan pengetahuan terhadap minat mahasiswa menabung di bank syariah.
Hasilnya menyatakan bahwasannya tingkat disposable income dan pengetahuan berpengaruh positif terhadap minat mahasiswa menabung di bank syariah. Kemudian penelitian dari Suratno pada tahun 2019, dia menganalisis pengaruh religiusitas, pengetahuan, dan disposable income terhadap minat menabung di bank syariah. Hasilnya menunjukkan bahwasannya pengetahuan mahasiswa berpengaruh negatif atau tidak memiliki pengaruh yang secara parsial terhadap minat menabung mahasiswa di bank syariah. Dari berbagai pertentangan penelitian ini dan juga pro dan kontra yang timbul dari berkembangnya bank syariah itu di Indonesia, bagaimana dengan mahasiswa Universitas Andalas? Apakah pengetahuan ini akan membawanya atau memberikan pengaruh yang positif terhadap minatnya menabung di bank syariah? Oleh karena itu, saya ingin menguji pengaruh tingkat religiusitas, pengetahuan, dan persepsi sistem bagi hasil terhadap minat menabung mahasiswa Universitas Andalas di bank syariah. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka muncullah rumusan masalah yang nantinya akan dipecahkan pada penelitian ini. Yang pertama adalah, apakah religiusitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat menabung mahasiswa Universitas Andalas di bank syariah? Kemudian yang kedua, apakah pengetahuan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat menabung mahasiswa Universitas Andalas di bank syariah? Kemudian yang ketiga, apakah persepsi sistem bagi hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat menabung mahasiswa Universitas Andalas di bank syariah? Kemudian selanjutnya berkaitan dengan batasan penelitian, di mana penelitian ini terbatas pada prinsip yang diterapkan pada bank syariah, yaitu prinsip mudharabah dan juga wadiah, dan juga subjeknya itu mahasiswa Universitas Andalas dari tahun angkatan 2016 sampai dengan 2020. Kemudian selanjutnya berkaitan dengan tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, untuk menguji religiusitas terhadap minat menabung mahasiswa Universitas Andalas di bank syariah. Kemudian yang kedua, untuk menguji pengetahuan terhadap minat menabung mahasiswa Universitas Andalas di bank syariah. Kemudian yang ketiga, untuk menguji persepsi sistem bagi hasil terhadap minat menabung mahasiswa Universitas Andalas di bank syariah. Dan manfaat penelitian ini ada dua. Yang pertama adalah bagi Universitas Andalas. Kemudian yang kedua adalah bagi perbankan syariah. Bagi Universitas Andalas, tentunya penelitian ini dapat memberikan referensi bagi peneliti selanjutnya. Kemudian yang kedua adalah bagi perbankan syariah. Penelitian ini dapat memberikan sumbangsih atau pemikiran terkait dengan pengambilan keputusan dalam bidang pemasaran yang berkaitan dengan minat menabung mahasiswa di bank syariah. Selanjutnya adalah bab 2, yaitu tinjauan pustaka, di mana pada bab ini saya akan menjelaskan mengenai tentang teori-teori yang berhubungan dengan masalah penelitian. Yang pertama adalah bank syariah, di mana bank syariah ini sudah familiar kita dengar. Bank syariah adalah badan usaha yang melakukan kegiatan usaha seperti penyimpanan uang dan melakukan peminjaman uang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Undang-undang yang mengatur mengenai tentang bank syariah ini adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Perbedaan mendasar antara bank syariah dengan bank konvensional adalah bisa kita lihat dari akad dan juga aspek legalitasnya. Di mana bank syariah, akadnya itu memiliki konsekuensi dunia dan juga akhirat. Sedangkan pada bank konvensional, akad yang diterapkan itu berlandaskan hukum positif. Dan juga perbedaan yang paling penting antara bank syariah dengan bank konvensional adalah bank syariah menerapkan prinsip sistem bagi hasil, kemudian bank konvensional menerapkan sistem bunga. Dalam ajaran Islam, bunga tersebut itu sangat diharamkan. Kemudian yang kedua adalah religiusitas. Religiusitas artinya adalah aspek-aspek religi yang harus dihayati oleh setiap individu dalam hatinya, di mana dalam menjalankan praktek agama, dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangannya, maka kita harus mengedepankan atau mempertahankan prinsip religiusitas ini. Faktor-faktor yang mempengaruhi religiusitas seseorang adalah bisa dari pendidikan, bisa dari pengalaman, ataupun dari faktor kehidupan yang berasal dari keluarga ataupun dari lingkungan masyarakat. Terkait dengan dimensi religiusitas, ada 5 menurut dari Glock dan juga Starr, yang menyatakan bahwasanya dimensi yang pertama adalah dimensi ideologis, itu dimensi keyakinan. Artinya keyakinan kita kepada Allah, keyakinan kita kepada malaikat, kepada Rasul, kepada kitab suci, kepada hari akhir, dan juga kepada kadar baik dan juga kadar buruk. Kemudian yang kedua adalah dimensi praktek agama. Ini berkaitan dengan bagaimana kita menjalankan perintah Allah. Kemudian yang ketiga adalah dimensi pengalaman. Bagaimana kita menerapkannya itu dalam kehidupan sehari-hari. Serta dimensi pengetahuan. Sejauh mana kita bisa mengukur pengetahuan kita terkait dengan ajaran agama. Apakah kita mengetahui kitab suci Al-Quran dan juga sunnah Rasul sebagai pedoman dalam menjalankan kehidupan kita sehari-harinya. Kemudian selanjutnya itu adalah dimensi konsekuensi. Apakah ajaran agama tersebut itu dapat memberikan motivasi bagi kita untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik atau bagaimananya. Kemudian yang ketiga adalah teori berkaitan dengan pengetahuan. Pengetahuan itu sendiri merupakan segala sesuatu yang kita pahami, segala sesuatu yang kita ketahui. Pengetahuan itu dapat kita peroleh secara langsung maupun secara tidak langsung.
Banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan seseorang. Yang pertama adalah berdasarkan umur. Semakin bertambah usia seseorang tersebut, maka semakin tinggi tingkat pengetahuannya. Kemudian berdasarkan tingkat pendidikan. Seseorang yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi, maka pengetahuan itu juga akan semakin bertambah. Kemudian yang ketiga adalah dari paparan media massa. Seseorang yang suka mencari informasi, mengolah semua informasi tersebut dari media massa, maka informasinya pun juga akan bertambah. Kemudian yang keempat itu adalah dari status sosial. Status sosial itu juga meningkatkan atau memberikan pengaruh terhadap pengetahuan yang diterima oleh seseorang. Semakin tinggi tingkat status sosialnya, maka semakin tinggi pula lah pengetahuannya. Faktor selanjutnya itu adalah hubungan sosial. Seseorang yang memiliki hubungan sosial yang baik dengan orang lain, maka pengetahuan yang dimilikinya itu juga akan bertambah. Begitupun dengan pengalaman. Ketika seseorang memiliki pengalaman yang banyak itu dalam bidang organisasi misalnya, atau dalam bidang pelatihan-pelatihan, maka pengetahuan yang dimiliki oleh orang tersebut itu juga akan semakin tinggi juga. Kemudian selanjutnya itu berkaitan dengan persepsi sistem bagi hasil. Tentunya setiap mahasiswa memiliki persepsi yang berbeda-beda terkait dengan sistem bagi hasil ini yang diterapkan pada bank syariah. Perbedaan mendasar antara sistem bagi hasil dengan bunga yang diterapkan pada bank konvensional adalah sistem bagi hasil ini sama halnya dengan investasi, di mana tingkat pengembalian itu tidak pasti, sehingga resiko yang muncul itu akan lebih tinggi dibandingkan dengan sistem bunga yang diterapkan pada bank konvensional. Namun yang paling penting harus kita ketahui bahwasanya sistem bagi hasil sesuai dengan prinsip syariat Islam, dan bunga itu tidak sesuai dengan prinsip syariat Islam. Karena bunga itu akan menimbulkan riba, dan riba sangat diharamkan dalam ajaran Islam. Kemudian selanjutnya itu berkaitan dengan teori minat penabung, di mana minat itu artinya adalah kecenderungan atau keinginan dari seseorang tersebut sebelum melakukan suatu tindakan. Menabung itu merupakan suatu anjuran dalam ajaran Islam, di mana semua umatnya harus mempersiapkan masa depannya. Oleh karena itu, minat untuk menabung ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya adalah pengalaman, pengetahuan, atau informasi. Selanjutnya itu berkaitan dengan penelitian yang relevan. Yang pertama adalah penelitian dari Asma dan kawan-kawan pada tahun 2011. Dia menganalisis tentang religious value as the main influencing factor to consumer patronizing Islamic bank, di mana penelitian ini dilakukan oleh mahasiswa yang berasal dari Universiti Teknologi Mara Terengganu Malaysia dan Universiti Putra Malaysia. Dari hasil ini menunjukkan bahwa nilai religiusitas berpengaruh positif terhadap minat menabung di bank syariah. Selanjutnya itu adalah penelitian pada tahun 2018, itu penelitian dari Firdaus. Dia menganalisis tingkat disposable income dan tingkat pengetahuan terhadap minat mahasiswa menabung di bank syariah, dan hasilnya menunjukkan bahwasannya tingkat disposable income dan pengetahuan berpengaruh positif terhadap minat menabung di bank syariah. Penelitian selanjutnya itu berasal dari Mustaqim dan kawan-kawan pada tahun 2019. Dia menganalisis the factor of service, religiosity, and knowledge in the decision of consumer to save funds in Syariah Bank in Yogyakarta City. Jadi hasil penelitian ini menunjukkan bahwa layanan dan kepercayaan, religiusitas, pengetahuan, dan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat nasabah Bank Syariah Yogyakarta untuk memilih menabung di bank syariah. Kemudian penelitian dari UCI yang menganalisis mengenai tentang pengaruh religiusitas, pengetahuan, dan persepsi sistem bagi hasil terhadap minat menabung mahasiswa di bank syariah, dan hasilnya menunjukkan bahwasanya religiusitas dan persepsi sistem bagi hasil ini berpengaruh positif terhadap minat menabung mahasiswa di bank syariah. Kemudian penelitian terakhir adalah penelitian dari Suratno pada tahun 2019. Dia menganalisis tingkat religiusitas, pengetahuan, dan disposable income terhadap minat menabung di bank syariah, dan hasilnya menunjukkan bahwasannya religiusitas berpengaruh positif terhadap minat menabung di bank syariah, dan disposable income serta pengetahuan itu tidak berpengaruh secara parsial terhadap minat menabung mahasiswa di bank syariah. Perbedaan penelitian saya ini dengan penelitian sebelumnya adalah saya ingin menganalisis dan menguji pengaruh tingkat religiusitas, pengetahuan, dan persepsi sistem bagi hasil terhadap minat menabung di bank syariah. Penelitian sebelumnya belum pernah menguji ketiga variabel independen tersebut, dan subjeknya adalah mahasiswa Universitas Andalas dari tahun angkatan 2016 sampai dengan 2020. Maka berdasarkan uraian teori dan topik yang diangkat, serta beberapa penelitian terdahulu, maka pengembangan hipotesis untuk penelitian ini adalah sebagai berikut. Hipotesis 1 menyatakan bahwa religiusitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat menabung di bank syariah. Kemudian hipotesis yang kedua menyatakan bahwa pengetahuan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat menabung di bank syariah. Dan hipotesis yang ketiga menyatakan bahwa persepsi sistem bagi hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat menabung di bank syariah. Berkaitan dengan kerangka konseptual, di mana penelitian ini terdiri dari 3 variabel independen, yaitu religiusitas,
pengetahuan dan persepsi sistem bagi hasil yang akan mempengaruhi variabel dependen, yaitu minat menabung. Selanjutnya itu adalah bab 3 yang berkaitan dengan metodologi penelitian. Yang pertama terkait dengan desain penelitian. Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian eksplanatif dan penelitian kuantitatif. Kemudian terkait dengan populasi dan sampelnya, populasinya itu adalah mahasiswa Universitas Andalas dari tahun angkatan 2016 sampai dengan 2020 dengan jumlah 35.357 mahasiswa, serta sampel adalah 100 responden yang didapatkan dengan menggunakan rumus Lawin. Kemudian terkait dengan jenis dan teknik pengumpulan data, jenis data pada penelitian ini adalah data primer itu dengan menggunakan kuesioner, serta skala pengukurannya itu dengan menggunakan skala Likert dari skor 1 sampai dengan skor 5. Dengan variabel penelitian. Pada penelitian ini ada dua variabel. Yang pertama adalah variabel independen, yaitu religiositas, pengetahuan, dan persepsi sistem bagi hasil. Kemudian yang kedua adalah variabel dependen, yaitu minat penabung. Selanjutnya berhubungan dengan metode analisis data. Yang pertama adalah uji instrumen penelitian, di mana uji instrumen ini ada dua, yaitu uji validitas, kemudian yang kedua itu adalah uji reliabilitas. Uji validitas itu digunakan untuk menentukan apakah setiap pernyataan pada kuesioner tersebut sudah valid atau tidak. Dengan cara kita melihat apabila nilai R hitung lebih besar daripada R tabel pada taraf signifikansi A sama dengan 0,05, maka dapat dikatakan item dalam kuesioner tersebut sudah valid. Kemudian untuk uji reliabilitas, uji ini menggunakan uji statistik Cronbach alpha lebih besar daripada 0,6. Apabila lebih besar daripada 0,6, maka data atau item pernyataan dalam kuesioner tersebut sudah dapat dikatakan bersifat reliable. Selanjutnya berkaitan dengan analisis statistik deskriptif, di mana di sini terdiri atas 5 kategori, yaitu kategori sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, dan sangat rendah. Untuk kategori sangat tinggi itu dinilai ketika nilai X besar dari M ditambah dengan 1,5 SD. X ini adalah analisis data, M ini adalah rata-rata ideal, dan SD ini adalah standar deviasi ideal. Kemudian untuk kategori tinggi, itu ketika nilai X itu besar dari M ditambah dengan 0,5 SD, dan X kecil sama dari M ditambah dengan 1,5 SD. Kemudian untuk kategori sedang, itu ketika nilai X besar dari M dikurang dengan 0,5 SD, dan nilai X kecil sama dari M ditambah dengan 0,5 SD. Kemudian kategori rendah, itu ketika nilai X besar dari M dikurang dengan 1,5 SD, dan X kecil sama dari M dikurang dengan 0,5 SD. Dan terakhir, untuk kategori sangat rendah, itu ketika nilai X kecil sama dari M dikurang dengan 1,5 SD. Selanjutnya berkaitan dengan uji asumsi klasik yang terdiri dari 3 uji. Yang pertama itu adalah uji normalitas. Salah satu cara untuk menguji normalitas ini adalah dengan menggunakan uji statistik one sample Kolmogorov-Smirnov test, di mana data itu dapat dikatakan telah terdistribusi secara normal apabila nilai dari pengujian tersebut itu besar daripada 0,05. Kemudian yang kedua itu adalah uji multikolinearitas. Apabila value inflation factornya yang didapatkan lebih kecil daripada 10, maka tidak ada masalah multikolinearitas yang didapatkan pada penelitian tersebut. Kemudian yang ketiga itu adalah uji heteroskedasitas. Uji ini menggunakan uji Gleichern untuk menguji heteroskedasitas. Apabila nilai signifikansinya yang didapatkan itu lebih besar daripada 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ditemukan masalah heteroskedasitas dan sebaliknya. Selanjutnya berkaitan dengan teknik analisis regresi linear berganda, di mana teknik ini digunakan untuk mengukur peningkatan dan penurunan dari nilai variabel independen yang nantinya akan memberikan pengaruh kepada variabel dependen. Persamaan untuk analisis regresi linear berganda ini dapat kita lihat, yaitu adalah minat sama dengan A ditambah dengan B1 religiositas ditambah dengan B2 pengetahuan ditambah dengan B3 persepsi sistem bagi hasil dan ditambah dengan E, di mana A itu adalah konstanta, B itu adalah koefisien regresi, dan E itu adalah standar error. Selanjutnya adalah uji hipotesis. Yang pertama itu terkait dengan koefisien determinasi. Koefisien determinasi ini dilambangkan dengan R kuadrat. Apabila nilai R kuadrat itu sama dengan 0, maka variabel independen tidak ada memberikan pengaruh pada variabel dependen. Tapi jika nilai R kuadrat itu mendekati 1, maka variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Kemudian yang kedua itu adalah uji regresi simultan atau uji F. Uji ini digunakan untuk melihat apakah variabel independen berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen. Jadi dapat ditentukan dengan melihat apabila nilai F hitung lebih besar daripada F tabel, dapat disimpulkan bahwa variabel independen secara simultan memiliki pengaruh terhadap variabel dependen dan sebaliknya. Selanjutnya itu adalah uji regresi parsial atau uji T. Uji ini digunakan untuk melihat apakah variabel independen berpengaruh secara parsial terhadap variabel dependen.
Apabila nilai signifikansi uji P itu lebih kecil daripada 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen. Atau juga dapat kita lihat dari nilai perbandingan T hitung dengan T tabelnya. Apabila nilai T hitung lebih besar daripada T tabel, maka dapat disimpulkan bahwa variabel dependen berpengaruh secara parsial terhadap variabel dependen. Terkait dalam pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan bantuan IBM SPSS 25. Selanjutnya adalah berkaitan dengan bab 4, yaitu pembahasan, dimulai dari gambaran umum penelitian, di mana penelitian ini menggunakan data primer. Data primer yang digunakan berasal dari penyebaran kuesioner kepada mahasiswa Universitas Andalas dari tahun angkatan 2016 sampai dengan 2020. Kuesioner ini diisi secara online dengan Google Form dan disebarkan melalui media sosial. Kategori responden itu berada pada level S1 dan kuesioner yang digunakan dan diolah berjumlah 100 kuesioner dan terdiri dari 50 item pernyataan. Penyebaran dan pengumpulan kuesioner ini dilakukan pada tanggal 5 September sampai dengan tanggal 20 September 2020. Selanjutnya berkaitan dengan demografi responden, di mana pada penelitian ini ada 3 karakteristik responden. Yang pertama itu berdasarkan tahun angkatan, berdasarkan data yang telah diolah menggunakan SPSS, maka jumlah responden yang paling banyak itu berasal dari angkatan 2017 itu berjumlah 31 responden, dan yang paling sedikit itu berasal dari tahun angkatan 2016 yang berjumlah 12 responden. Berdasarkan kelompok jenis kelamin, di mana jumlah responden yang paling banyak itu adalah di perempuan, itu sebanyak 67 responden dan laki-laki 33 responden. Kemudian terkait dengan kelompok yang ketiga berdasarkan kelompok fakultas, dan yang paling banyak itu adalah pada fakultas ekonomi yang terdiri dari 15 responden, dan yang paling sedikit itu berasal dari fakultas farmasi, fakultas kedokteran gigi, fakultas keperawatan, fakultas teknologi informasi yang terdiri dari 2 responden. Selanjutnya adalah berkaitan dengan uji instrumen penelitian, di mana uji ini terbagi atas 2, yaitu uji validitas, kemudian yang kedua adalah uji reliabilitas. Yang pertama adalah uji validitas. Jumlah sampel dalam penelitian ini berjumlah 100 responden yang diambil dari mahasiswa Universitas Andalas. Dengan demikian, R-tabel yang digunakan sebagai syarat dalam menguji validitas dengan rumus DF sama dengan N dikurangi dengan 2. N ini adalah jumlah responden, maka 100 dikurangi dengan 2 adalah 98. Didapatkan nilai R-tabelnya itu nilainya 0,1966. Hasil dari pengujian validitas dari kuesioner yang telah disebarkan dapat dilihat pada tabel berikut ini. Berdasarkan hasil uji validitas yang telah dilakukan, dapat dilihat bahwa dari 50 pernyataan dalam kuesioner yang telah dibuat, ternyata semua pernyataan itu dapat dikatakan valid. Pernyataan yang valid itu artinya sesuai dengan persyaratan uji validitas yang itu nilai R hitungnya lebih besar daripada nilai R tabel. Sehingga 50 pernyataan pada kuesioner penelitian tersebut dapat diolah dalam penelitian ini. Selanjutnya itu adalah uji reliabilitas. Berdasarkan data yang telah diolah menggunakan SPSS, maka dapatkan tabel sebagai berikut. Maka kuesioner penelitian itu dinyatakan reliable atau andal. Kenapa gitu? Artinya, kuesioner tersebut telah memenuhi syarat uji reliabilitas, yaitu Cronbach's alpha-nya tersebut itu lebih besar daripada 0,6. Dapat kita lihat bersama-sama bahwasannya keempat variabel tersebut itu memiliki nilai Cronbach's alpha-nya itu lebih besar daripada 0,6. Selanjutnya adalah statistik deskriptif. Yang pertama adalah untuk variabel religiusitas. Data religiusitas yang diperoleh dari kuesioner terdiri dari 15 item pernyataan dengan 4 indikator. Maka berdasarkan hasil olahan dari SPSS ini, kita dapat melihat bahwa nilai rata-rata untuk variabel religiusitas adalah 63,56. Nilai minimum dan maksimumnya itu adalah sebesar 46 dan 75, sedangkan standar deviasinya adalah sebesar 6,315. Untuk rentang datanya itu adalah 29. Dalam penentuan banyak kelasnya, maka kita dapat menggunakan aturan Sturges, yaitu K sama dengan 1 ditambah dengan 3,3 log N, sehingga didapatkan hasilnya 7,6. Dibulatkan menjadi 8, di mana interval kelas untuk variabel ini yaitu 29 dibagi dengan banyak kelas tadi itu 8, dan didapatkan hasilnya itu adalah 3,625. Maka kelas intervalnya itu dibulatkan menjadi 4. Kemudian kita dapat melihat ini dari diagram batang. Pada diagram batang ini frekuensi religiusitas mahasiswa muslim yang paling tinggi itu berada pada kelas interval 68 sampai dengan 71, yaitu sebanyak 22 responden atau sebesar 22%. Sedangkan frekuensi religiusitas yang paling rendah berada pada kelas interval 46 sampai dengan 49, yaitu sebanyak 3 responden atau 3%. Variabel religiusitas digolongkan ke dalam kriteria skor ideal dengan 5 kategori yang dikelompokkan dari kategori sangat tinggi sampai dengan kategori sangat rendah. Berdasarkan rumus yang telah kita bahas pada bab sebelumnya, didapatkan bahwasanya variabel religiusitas berada pada kategori sangat tinggi, tinggi, dan sedang. Variabel religiusitas yang berada pada kategori sangat tinggi itu terdiri dari 69 responden dan berada pada kategori tinggi sebanyak 28 responden, sedangkan untuk kategori sedang itu sebanyak 3 responden.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tingkat religiusitas mahasiswa muslim dapat dikelompokkan ke dalam kategori cenderung sangat tinggi. Selanjutnya itu adalah untuk variabel pengetahuan, di mana data pengetahuan yang diperoleh dari kuesioner itu terdiri dari 15 item pernyataan dan 3 indikator. Maka berdasarkan olahan data yang dilakukan dengan menggunakan SPSS, didapatkan hasil untuk variabel pengetahuan rata-ratanya sebesar 60,42, nilai minimum dan nilai maksimumnya itu adalah sebesar 39 dan 75, serta standar deviasi untuk variabel ini adalah sebesar 9,039. Rentang datanya itu adalah 36. Untuk mencari banyaknya kelas sama dengan sebelumnya menggunakan aturan Sturges, dapatkan 7,6 atau dibulatkan menjadi 8. Dan untuk mencari interval kelas, orang yang tadi dibagikan dengan banyak kelas itu 36 dibagi dengan 8, maka interval kelas yang didapatkan untuk variabel ini adalah 4,5 yang dibulatkan menjadi 5. Berdasarkan diagram batang pada variabel pengetahuan, maka dapat kita lihat bahwasannya frekuensi yang paling tinggi berada pada kelas interval 57 sampai dengan 61, yaitu sebanyak 26 responden. Sedangkan frekuensi pengetahuan yang paling rendah itu berada pada kelas interval 44 sampai dengan 47, yaitu sebanyak 2 responden. Selanjutnya, variabel pengetahuan itu dapat digolongkan ke dalam kriteria skor ideal dengan 5 kategori yang dapat dikelompokkan dari kategori sangat tinggi sampai dengan kategori sangat rendah. Berdasarkan dari rumus yang telah dibahas pada bab sebelumnya, diketahui bahwasannya variabel pengetahuan itu berada pada kategori sangat tinggi, tinggi, sedang, dan rendah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tingkat pengetahuan mahasiswa termasuk dalam kategori cenderung sangat tinggi. Selanjutnya adalah persepsi sistem bagi hasil, di mana data persepsi sistem bagi hasil yang diperoleh dari kuesioner itu terdiri dari 10 item pernyataan dengan 2 indikator. Maka setelah diolah menggunakan SPSS, dapat kita lihat pada tabel tersebut, di mana rata-rata untuk persepsi sistem bagi hasil adalah 38,79, nilai minimum dan nilai maksimumnya adalah 23 dan 50, standar deviasi untuk variabel ini adalah 6,163, dan rentang datanya adalah 27. Kemudian dalam penentuan banyak kelas kita juga menggunakan aturan Sturges dan dapat kelasnya itu sama dengan sebelumnya itu 8, dan dapat untuk mencari kelas interval, maka yang tadi kita bagi dengan banyak kelas 27 dibagi dengan 8, maka didapatlah hasil 3,375 dibulatkan menjadi 4. Itulah kelas intervalnya. Kemudian dapat kita lihat pada diagram batang tersebut, untuk frekuensi variabel persepsi sistem bagi hasil yang paling tinggi itu berada pada kelas interval 36 sampai dengan 39 dan 40 sampai dengan 43, yaitu masing-masing kelas sebanyak 23 responden atau sebesar 23%. Sedangkan frekuensi untuk variabel persepsi sistem bagi hasil ini yang paling rendah itu berada pada kelas interval 26 sampai dengan 28, yaitu sebanyak 1 responden. Kemudian berdasarkan tabel tersebut bisa kita lihat bahwasanya variabel persepsi sistem bagi hasil itu berada pada kategori sangat tinggi, tinggi, sedang, dan rendah. Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa variabel persepsi sistem bagi hasil ini termasuk dalam kategori cenderung tinggi. Selanjutnya adalah variabel minat menabung. Data minat menabung yang diperoleh dari kuesioner itu terdiri dari 10 item pernyataan dengan 3 indikator. Dapat kita lihat bersama-sama, ini merupakan hasil dari pengolahan SPSS. Rata-rata untuk variabel persepsi sistem bagi hasil adalah sebesar 40,18. Kemudian nilai minimum dan nilai maksimumnya itu adalah sebesar 26 dan 50, serta standar deviasi untuk variabel ini adalah sebesar 5,974 dengan rentang datanya adalah 24. Kemudian banyak kelasnya sama dengan sebelumnya, yaitu 8. Untuk mencari interval kelas, kita tinggal membagi rank dengan banyak kelas, itu 24 dibagi dengan 8, maka kelas intervalnya adalah 3 untuk variabel minat menabung. Kita perhatikan diagram batang ini, di mana frekuensi variabel untuk minat menabung yang paling tinggi berada pada kelas interval 38 sampai dengan 40, yaitu sebanyak 23 responden atau 23%. Sedangkan frekuensi minat menabung yang paling rendah berada pada kelas interval 26 sampai dengan 28, yaitu sebanyak 2 responden. Berdasarkan tabel tersebut dapat kita lihat bahwasanya untuk variabel minat menabung, kategori sangat tinggi terdapat 47 responden, kategori tinggi terdapat 40 responden, kategori sedang terdapat 12 responden, dan terakhir kategori rendah terdapat 1 responden. Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwasanya variabel minat menabung itu masuk dalam kategori cenderung sangat tinggi. Pengujian selanjutnya itu adalah uji asumsi klasik. Yang pertama adalah uji normalitas. Dari hasil pengolahan data menggunakan SPSS, dapat dinyatakan bahwa seluruh data telah terdistribusi dengan normal dengan jumlah sampel sebanyak 100 responden. Hal ini didapatkan dengan nilai signifikansinya lebih besar daripada 0,05, yaitu 0,127 lebih besar daripada 0,05. Artinya sudah memenuhi kriteria pengambilan keputusan untuk uji normalitas. Kemudian yang kedua itu adalah uji multikolinearitas. Dari hasil pengolahan data menggunakan SPSS dapat kita lihat bersama
sama hasilnya pada tabel tersebut, maka hasil yang didapatkan adalah variabel religiositas, pengetahuan, dan persepsi sistem bagi hasil memiliki nilai inversion factor lebih kecil dibandingkan dengan 10, yaitu untuk religiositas itu 1,592, untuk pengetahuan itu nilainya 3,331, dan untuk persepsi sistem bagi hasil nilainya 2,923. Nah, selain itu nilai toleransi ketiga variabel di atas juga lebih dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa ketiga variabel tersebut tidak memiliki masalah multikolonialitas. Kemudian selanjutnya itu adalah uji heteroskedasitas. Dari hasil pengolahan data menggunakan SPSS, dapat diketahui bahwa nilai signifikansi untuk tiga variabel tersebut lebih besar dari 0,05. Untuk variabel religiositas memiliki nilai signifikansi 0,760, variabel pengetahuan memiliki nilai signifikansi 0,868, dan variabel persepsi sistem bagi hasil memiliki nilai signifikansi 0,839. Nah, maka berdasarkan kriteria keputusan dalam pengujian Glaser ini, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini tidak memiliki masalah atau gejala heteroskedasitas dalam model regresi. Selanjutnya berhubungan dengan analisis regresi linear berganda, di mana berdasarkan data yang telah diolah menggunakan SPSS, dapat kita lihat bahwasannya nilai konstanta didapatkan yaitu bernilai negatif min 0,406, artinya bahwa apabila nilai religiositas, pengetahuan, dan persepsi sistem bagi hasil bernilai 0, maka besar minat penabung mahasiswa Universitas Andalas pada bank syariah sebesar min 0,406. Hal ini menunjukkan bahwa minat penabung mahasiswa masih tergolong sangat rendah di bank syariah. Akan tetapi minat penabung tersebut berubah apabila nilai ketiga variabel independen tersebut lebih besar dari 0. Kemudian untuk koefisien regresi variabel religiositas itu bernilai positif. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat religiositas berpengaruh positif terhadap minat menabung di bank syariah. Angka koefisien X1 atau koefisien religiositas 0,413 itu menunjukkan bahwa apabila nilai religiositas itu ditingkatkan satu satuan dengan syarat pengetahuan dan persepsi sistem bagi hasil dianggap konstan atau sama dengan 0, maka akan meningkatkan minat penabung mahasiswa Universitas Andalas di bank syariah sebesar 0,413. Kemudian nilai koefisien regresi pengetahuan juga bernilai positif, artinya pengetahuan itu juga memiliki hubungan yang positif terhadap minat penabung di bank syariah. Angka 0,08 itu artinya menyatakan bahwa apabila nilai pengetahuan itu ditingkatkan satu satuan dengan syarat religiositas dan persepsi sistem bagi hasil dianggap konstan atau sama dengan 0, maka akan meningkatkan minat penabung mahasiswa Universitas Andalas sebesar 0,068. Kemudian terakhir itu adalah nilai koefisien dari regresi persepsi sistem bagi hasil, itu juga bernilai positif, di mana hal ini menunjukkan bahwa persepsi sistem bagi hasil memiliki hubungan yang positif dengan minat penabung di bank syariah. Angka koefisien yang positif itu adalah 0,371. Hal ini menunjukkan bahwa apabila nilai persepsi sistem bagi hasil ditingkatkan satu satuan dengan syarat variabel religiositas dan pengetahuan dianggap konstan atau sama dengan 0, maka akan meningkatkan minat penabung mahasiswa Universitas Andalas di bank syariah sebesar 0,371. Pengujian selanjutnya itu adalah pengujian hipotesis. Yang pertama adalah uji regresi simultan atau uji F, di mana berdasarkan hasil uji signifikansi simultan di atas, maka dapat kita lihat bahwasanya untuk nilai F hitung sebesar 57,858 itu lebih besar daripada F tabel, yaitu 2,70. Hal ini menunjukkan bahwa H0 ditolak dan HA diterima. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen yaitu religiositas, pengetahuan, dan persepsi sistem bagi hasil secara bersama-sama atau secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu minat penabung. Kemudian yang kedua itu terkait dengan uji regresi parsial atau uji T. Berdasarkan pengolahan data yang dilakukan untuk variabel religiositas itu didapatkan hasil bahwa nilai signifikansinya adalah 0,00, lebih kecil dibandingkan dengan 0,05 sesuai dengan kriteria atau persyaratan yang telah dibahas sebelumnya. Selain itu nilai T hitung variabel religiositas itu lebih besar, itu 5,685, lebih besar daripada nilai T tabel yaitu 1,98472. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel religiositas sudah memenuhi kedua kriteria dalam pengambilan keputusan yang telah dijelaskan sebelumnya. Artinya hipotesis 1 itu diterima, yaitu religiositas berpengaruh positif terhadap minat menabung di bank syariah. Selanjutnya pengujian hipotesis untuk variabel pengetahuan, di mana dapat kita lihat bahwasanya nilai signifikansi variabel pengetahuan itu adalah 0,357, lebih besar dibandingkan dengan 0,05. Selain itu nilai T hitung variabel pengetahuan itu adalah 0,926, lebih kecil dari nilai T tabel yaitu 1,9847. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel pengetahuan belum memenuhi dasar dalam pengambilan keputusan yang telah dijelaskan sebelumnya. Artinya hipotesis yang kedua ini ditolak dan hasilnya menyatakan bahwasanya pengetahuan berpengaruh negatif terhadap minat menabung di bank syariah. Salah satu alasan itu kenapa? Karena pengetahuan mahasiswa Universitas Andalas itu masih tergolong rendah terkait dengan pemahaman mengenai tentang bank syariah ini.
Selanjutnya pengujian untuk variabel persepsi sistem bagi hasil. Dapat kita lihat bahwasanya nilai signifikansi variabel persepsi sistem bagi hasil adalah 0,000. Itu tentunya lebih kecil dibandingkan dengan 0,05. Selain itu, nilai T hitung variabel persepsi sistem bagi hasil adalah sebesar 3,689, lebih besar dari nilai T tabelnya yaitu 1,9847. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel persepsi sistem bagi hasil ini sudah memenuhi dasar dalam pengambilan keputusan, dan artinya hipotesis 3 diterima, yaitu persepsi sistem bagi hasil berpengaruh positif terhadap pindah menabung di bank syariah. Selanjutnya itu adalah koefisien determinasi. Berdasarkan tabel tersebut dapat kita lihat bahwasanya nilai koefisien determinasi atau R kuadrat ini terletak pada kolom R square. Dari kolom tersebut dapat diketahui bahwa nilai R kuadrat adalah sebesar 0,644. Hal ini berarti bahwa seluruh variabel independen itu memiliki pengaruh terhadap variabel dependen sebesar 64,4%, sedangkan sisanya itu sebesar 35,6% dipengaruhi oleh faktor lainnya. Pembahasan terakhir pada penelitian ini adalah bab 5, yaitu penutup, di mana kesimpulan yang dapat kita tarik adalah hipotesis 1 dari penelitian ini diterima, sehingga dapat dinyatakan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan tingkat religiusitas mahasiswa Universitas Andalas terhadap pindah menabung di bank syariah. Kemudian selanjutnya, hipotesis kedua dari penelitian ini ditolak, sehingga dapat dinyatakan bahwa pengetahuan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap minat menabung mahasiswa Universitas Andalas di bank syariah. Kemudian hipotesis yang ketiga diterima, dan artinya bahwasanya persepsi sistem bagi hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap pindah menabung mahasiswa Universitas Andalas di bank syariah. Kemudian ketiga variabel independen ini, yaitu religiusitas, pengetahuan, dan persepsi sistem bagi hasil secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen, yaitu minat penabung. Selanjutnya kita berbicara mengenai tentang keterbatasan penelitian, di mana keterbatasan penelitian ini adalah fokus penelitian ini pada responden yang beragama Islam, karena salah satu variabel yang digunakan adalah religiusitas muslim, sehingga mahasiswa Universitas Andalas yang tidak beragama Islam tidak bisa mengisi kuesioner penelitian ini. Kemudian yang kedua, penelitian ini ditunjukkan pada mahasiswa Universitas Andalas yang menempuh jenjang pendidikan S1, sehingga mahasiswa Universitas Andalas yang tidak pada level S1 tidak bisa mengisi kuesioner penelitian ini. Adapun beberapa saran yang dapat diberikan dari penelitian ini. Yang pertama, religiusitas memberikan pengaruh yang positif terhadap minat menabung mahasiswa di bank syariah. Oleh karena itu, religiusitas mahasiswa Universitas Andalas harus dapat dipertahankan dan bahkan bisa ditingkatkan lagi agar minat menabung di bank syariah juga akan semakin tinggi. Kemudian terkait yang dengan pengetahuan, di mana pengetahuan itu memberikan pengaruh yang negatif terhadap minat menabung mahasiswa Universitas Andalas di bank syariah. Hal ini membuktikan bahwa pengetahuan mahasiswa masih tergolong rendah. Oleh karena itu, mahasiswa Universitas Andalas harus bisa memahami bagaimana penerapan pada bank syariah dan perbedaan antara bank syariah tersebut dengan bank konvensional. Kemudian yang ketiga itu adalah persepsi sistem bagi hasil, di mana dia ini juga memiliki pengaruh yang positif terhadap minat menabung di bank syariah. Oleh karena itu, mahasiswa Universitas Andalas harus bisa mempertahankan dan juga meningkatkan pemahaman mengenai tentang persepsi sistem bagi hasil ini. Adapun saran yang dapat diberikan bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk memperluas responden penelitian sehingga tidak hanya mahasiswa pada level S1 saja yang dapat menjadi responden dalam penelitian ini, dan juga menambah variabel penelitian lainnya, misalnya pengaruh kemampuan ekonomi mahasiswa terhadap minat menabung di bank syariah, sehingga penelitian selanjutnya itu dapat memberikan gambaran yang lebih luas mengenai masalah penelitian yang sedang diteliti. Sekianlah hasil penelitian saya, semoga dapat bermanfaat. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.